أصحاب الفضيلة، حضرات العلماء والمشايخ، حضرات المستشارين ورؤساء الشورية، أصحاب المعاهد، أصحاب الطرق الصوفية، المكرم Kiai Haji Aslamuddin, Rais Syuriah, Pengusaha Nahdlatul Ulama, Bapak Umar Syah, Ketua PBNU, dan yang saya banggakan, anggota Wakil Ketua DPR RI, Kiai Haji Abdul Aziz. Kita panggil Kiai supaya jangan nakal. Kalau dinyandang Kiai masa nakal. Kalau panggil Gus gak apa-apa, nakal dikit-dikit. Al-Mukarram Rais Syuriah NU Lampung, Kiai Muhsinullah dan seluruh jajarannya, Rais Syuriah Lampung Tengah, Ketua NU Provinsi Lampung yang hadir, dan Ketua NU Lampung Tengah, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Paganusa, IPMI PPNU, Sarbu Musi, Pergunu, ISNU, Jamiatul Hufaz, Jamiatul Mutabar An-Nahdiyah, Sadati wa Sayyidati ayyuhal hudur, wabil khusus Sayyidil Habib Mahir Al-Yamani, a'azzahullah, ahlan wa sahlan bihudurkum fi hadzal multaqa mubarak insyaallah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya menyaksikan pesantren Nurul Qadiri di bawah asuhan Kiai Haji Imam Suhadi ternyata semakin maju, semakin berkembang pesat. Tahun 2009 saya kesini belum sebesar ini, santrinya paling 300, sekarang sudah 2000. Ini berarti Allah memberikan manfaat barokah pesantren Nurul Qadiri melalui upaya ikhtiar perjuangan Kiai Imam Suhadi. Mudah-mudahan a'azzahullah bi'izzatih wa akramahu bikaramih wa tala baqa'ah fi quwwatin wa basṭah wa sihhatin daimah. Mudah-mudahan Kiai Suhadi panjang umur, sehat walafiat, perkasa, jaya, strong, maco. Bapak sekalian, pesantren merupakan Al-Hisnul Hasin, benteng utama yang kokoh dalam mempertahankan, memperjuangkan, meningkatkan, mengembangkan dakwah Islam. Tanpa pesantren entah apa jadinya umat Islam Indonesia ini. Barangkali teroris semua, barangkali kalau nggak ada pesantren, atau liberal semua. Kalau nggak liberal, teroris, radikal, ekstrim, wahabi, salafi, HTI, atau liberal, jil, sekuler, sosialis. Alhamdulillah, dengan adanya pesantren, Islam Indonesia masih tetap Islam wasatiyah, risalah wasatiyah, Islam yang membawa misi moderat, Islam risalah tasamuhiyah, Islam yang membawa misi toleran. Itulah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada seorang santri namanya Abdul Hamid, pesantren pada Kiai Hasan Besari, Tegasari, Ponorogo, khatam Quran dan nulis kitab takrib dengan tangannya sendiri, nulis kitab Fathul Qorib dengan tangan. Sampai sekarang masih ada tulisannya di daerah Kedu.
Siapakah Abdul Hamid santri Ponorogo itu? Putra Hamengkubuwono II dari istri Pacitan. Beliaulah yang terkenal dengan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu santri, paham betul? Jadi Pangeran Diponegoro itu pahlawan nasional yang melawan Belanda sejak tahun 1825 sampai 1830. Santri hatam Quran, hatam Fathul Qorib. Sampean pahlawan bukan, hatam Quran enggak? Insyaallah. Hatam Quran tidak, hatam Fathul Qorib enggak, pahlawan bukan. Nah, ada lagi santri namanya Suwardi. Suwardi mondok ke Kiai Zainuddin Sulaiman Prambanan Klaten. Hatam Quran bin Nazar. Siapa itu Suwardi? Dia adalah yang terkenal dengan panggilan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang punya jargon yang terkenal apa? Ingarso. Teruskan. Ingarso, sing tulodo, ing madyo, tutwuri. Itu filsafat pendidikan karakter bangsa Indonesia yang dicetuskan oleh santri namanya Suwardi. Paham betul? Ada lagi santri namanya Muhsin Mutahhar dari Semarang. Dia adalah pengarang lagu syukur. Apa enggak lagu syukur? Oh enggak, ya sudah, alhamdulillah. Yang ngarang lagu syukur adalah santri namanya Muhsin Mutahhar dari Semarang. Nah, begitu pula yang berjuang dengan darah, dengan nyawa lawan penjajah yang sangat gigih juga dari beberapa alumni pesantren atau kiai lah. Kiai Zainul Mustafa Tasikmalaya dipenggal lehernya oleh Jepang di Ancol karena beliau menggerakkan masyarakat Tasikmalaya, Singaparna agar tidak menyerahkan hasil panennya kepada Jepang. Ditangkap, dibawa ke Jakarta, ke Ancol, dipenggal lehernya. Kiai Zainul Mustafa dari Singaparna, Tasikmalaya. Ada lagi kiai dari Malang, Kiai Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional tapi sudah menjadi nama salah satu jalan di Malang, Jalan Hamid Rusdi. Siapa itu? Dia adalah ustadz pengajar Al-Quran, ustadz Al-Quran yang dibunuh oleh Belanda. Ada lagi Kiai Muhammad Ilyas dari Lumajang. Beliau juga dibunuh oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan di Kabupaten Lumajang walaupun bukan pahlawan nasional. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang 1 bulan di penjara Mojokerto, disiksa, keluar dari penjara tangan kanannya mati, nggak bisa bergerak. Yang nemani di penjara Mbah Hasyim santri Tebuireng dari Cirebon, bukan dari Lampung, namanya Kang Solihin dari Babakan Ciwaringin. Sama-sama disiksa oleh Jepang gara-gara Mbah Hasyim tidak mau hormat ke arah timur, tidak mau sujud ke arah timur. Padahal kalau pura-pura nggak apa-apa, kalau pura-pura asal hatinya tidak yakin. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang kepaksa karena takut untuk menyelamatkan dirinya tidak apa-apa, pura-pura ikut pada perintah orang yang zalim. Tapi Mbah Hasyim Asy'ari sebagai kiai wara', zahid, abid, alim tidak mau pura-pura, menolak hormat ke arah timur sampai di penjara 1 bulan dan tangan kanannya tidak bisa bergerak. Itu contoh sedikit
beberapa kiai, beberapa santri pesantren yang berkorban melawan penjajah. Ketika Nika datang 10 November, Brigjen Malabi, komandan Nika dari Inggris, mobilnya ada yang masang bom. Malabi mati di hari perang pertama, di hari pertama perang. Supirnya mati, ajudannya mati. Yang masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, malah ingin lihat hasilnya kayak apa, dikira mercon. Harun pun meninggal dunia, gugur setelah bom itu meledak. Nggak lari Harun, pengen delok, malah pengen lihat koyoku hasilnya, dikira mercon apa. Nggak ngerti bedanya bom dengan mercon dia. Ada lagi santri namanya Asy'ari, naik ke atas atapnya Hotel Orient, sekarang namanya Hotel Majapahit di Surabaya, masih utuh tuh, hotel masih utuh bangunannya. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan bendera merah putih, ditembaki dari bawah selamat, sampai turun lagi selamat, bawa akik anti peluru rupanya. Itulah beberapa kisah heroik yang dilakukan oleh para Nah, sekarang kita sudah merdeka, kita sudah aman, tidak dibawa penjajah, maka negara ini milik kita bersama, harus kita jaga bersama-sama, harus kita jaga, kita umat, kita pelihara keutuhan, keselamatan Republik Indonesia. Kewajiban menjaga NKRI bukan hanya orang di Jakarta, bukan hanya eksekutif dan legislatif, tapi rakyat, terutama warga Nahdliyin, berkewajiban menjaga, mengawal keselamatan, keutuhan negara Republik Indonesia. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun ini ceritanya. Kiai Hasyim Asy'ari melihat bahwa khilafah Turki sudah lemah, wilayahnya dijajah oleh para penjajah. Mesir, Irak, Sudan dijajah Inggris, Aljazair, Tunis, Suriah dijajah Prancis, Libya dijajah Itali, Indonesia jajah Belanda. Khalifah Turki, la haula wala quwata, rajul marid, the sick man, orang sakit gak bisa melawan apa-apa. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1916 sudah ma'rifat, sudah tahu ini nanti khilafah akan bubar. Kalau nanti khilafah bubar, jangan sampai masyarakat Islam di Jawi, bukan hanya Pulau Jawa, Jawi itu artinya yang hidungnya pesek. Kalau sekarang bahasa saya Nusantara, bahasa saya. Tapi waktu Hasyim Asy'ari negeri Jawi, umat Islam negeri Jawi, jangan sampai tidak peduli dengan agama. Bahasa sekarang namanya sekuler. Jangan sampai tidak dakwah Islam, tidak peduli dengan Islam. Walaupun bukan negara Islam, bukan khilafah lagi, tapi umat Islam Jawi jangan sampai menjadi umat yang tidak peduli agama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon tahun 1916, masih ada khilafah, tapi khilafahnya udah la haula wala quwata. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman, bahwa nasionalisme bagian dari iman. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati dengan semangat nasionalis, coba sampai segitu Mbak Hasyim. Barang siapa mati dengan semangat bela negara, nasionalis, mati syahid, sama dengan orang mati dengan semangat Jadi menurut Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, pahlawan nasional, pendiri Tebuireng, menurut Hasyim Asy'ari, agama, iman yang dari langit, yang bersifat ilahiyah, yang bersifat samawiyah, tidak bisa dipisahkan dengan hubbul waton, nasionalis
yang bersifat budaya, peradaban, politik, ijtihadiyah, hasil dari pemikiran bangsa Indonesia. Maka kalau Anda beragama harus nasionalis, Anda nasionalis harus beragama. Paham betul? Ini yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Islam yang menyatu dengan budaya, Islam yang menyatu dengan thaqafah, iman, agama menyatu dengan thaqafah, akidah menyatu dengan hadarah, syariah menyatu dengan peradaban, antara lain hubbul watan minal. Apakah ada dulunya seperti itu? Ada. Waktu para sahabat menyebarkan Islam ke arah timur, masuk ke daerah atau negara Persia. Negara Persia, manusianya, umatnya menyembah api. Menyembah apa? Namanya agama Majusi, Zoroaster. Kitab suci namanya Avesta Sandinista. Ya, apinya ditaruh di atas bangunan tinggi 10 meter, 12 meter, apinya di atas, disembah, apinya disembah. Para sahabat melihat seperti itu, apa kata dia? Oh, hadhihi manarah, bangunan ini tempatnya api. Bahasa Arabnya api apa? Nar. Tempatnya api, manarah. Apa namanya? Tempatnya api. Menara. Menara itu namanya apa? Tempatnya api. Oleh para sahabat, apinya dibuang, menaranya, manarahnya, tempatnya api dilestarikan menjadi monumen masjid, tempat ibadat orang Islam. Ini namanya agama dan budaya disatukan, ditauhidkan, diharmoniskan. Paham kan? Kita paham, kita paham gitu ini. Ya, ketika umat Islam, para sahabat menyebarkan Islam ke Romawi, perbatasan barat, melihat, menjumpai bangunan-bangunan gereja, pakainya kubah tanpa tiang, maka kata sahabat, ini bangunan bagus, kalau ditiru untuk masjid, maka orang sholat berjamaah barisnya tidak putus. Karena kalau ada tiang kan putus. Kalau pakainya kubah tanpa tiang, baris sholatnya tidak putus. Maka kata sahabat apa? Kita tiru untuk masjid. Jadi saudara-saudara sekalian, terutama yang masih muda-muda, biar paham ini, terutama SAG, sarjana alam gaib, biar paham. Jadi menara dari Majusi, kubah dari gereja. Paham. Menara ambil dari Majusi, agama Majusi, kubah ngambil dari gereja, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Itulah namanya Islam yang menyatu dengan budaya. Paham betul? Ini contoh kecil saja, ini contoh kecil. Nah, ya. Ketika Khalifah Muawiyah sakit, cari dokter Islam nggak ada. Paling-paling istilahnya mantra-mantra nyembur paling orang Islam. Ada dokter beragama Kristen Ortodok, namanya Sarjius. Maka Sarjius diangkat menjadi dokter pribadi Khalifah Muawiyah, hidup di dalam istana. Ya, orang agamanya Kristen Ortodok, punya anak namanya Yahya atau Johannes. Yahya tidak mau hidup dengan bapaknya di istana, keluar dari istana, hidup di kota Ramallah, Palestina, mendirikan ya majelis taklim lah, tempat belajar, mengajarkan ilmu mantik, jenis, fasal, nauk, kol syareh, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, natijah, apalagi had, rosem, kol ilmu mantik. Yang diajari siapa? Orang Islam. Yang ngajari Johannes bin Sarjius, orang Kristen. Orang Islam baru mengenal ilmu mantik, orang Islam baru mengenal kategoritan dari guru seorang Kristen
Boleh tidak? Boleh tidak? Ya boleh. Misalnya jabe kan ragu-ragu, boleh tidak? Apa harus Islam? Sampean mau naik bis, mau ke Jakarta naik bis, ada supir Islam, haji, ahli sholat, ahli baca Quran, tapi nyupirnya baru bisa 2 minggu. Ada lagi bis, supirnya orang Batak Kristen, tapi nyupirnya sudah 15 tahun. Milih di 15 tahun. Oh gak jawab, milih mana? Mau naik mobil, supirnya muslim, ibadah, khusyuk, baca Quran, tapi baru bisa nyupir 2 minggu. Satu lagi bis, supirnya orang Batak Kristen, tapi nyupirnya sudah 15 tahun. Pilih mana? Itu artinya masalah budaya, bukan masalah agama. Paham betul? Nah, satu lagi, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, bapaknya Harun Rashid, sakit perut, cari dokter Islam gak ada, jumpa dokter beragama Majusi Zoroaster, namanya Jirjis bin Bakhtiyasyuk, ngobati khalifah, sembuh, kemudian dipercaya membangun rumah sakit. Pertama kali rumah sakit dalam Islam bikinan orang Majusi, diberi nama, bukan kayak sampean bikin rumah sakit namanya Asy-Syifa, As-Sihah, itu Al-Mustasfa, As-Syifa, Asy-Syifa, As-Sihah. Kalau Abu Ja'far Mansur bikin rumah sakit diberi nama bahasa Majusi apa? Bimaristan. Boleh enggak ngasih nama bukan nama bahasa Arab? Boleh enggak? Boleh. Orang namanya Ganden bin Kampak, boleh enggak? Boleh. Tapi kelakuannya baik, bagus tidak? Ada orang namanya Muhammad bin Abdullah ketangkep pengedar narkoba, jelek enggak? Jelek. Namanya Muhammad bin Abdullah pengedar narkoba. Ada lagi namanya Kampak bin Ganden, rajin sholat. Milih mana? Jelek. Paham ya? Jadi kita orang Islam harus terbuka, kecuali masalah akidah dan syariah, itu prinsip yang tidak boleh diganggu. Tapi masalah thaqafah dan hadarah, mari kita kembangkan, kita tekuni, kita pahami, asal itu bermanfaat untuk kehidupan. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari menggabungkan antara iman, agama, masalah langit, masalah ketuhanan, dengan masalah politik, hubbul waton. Betul, benar. Tahun 1924 khilafah Turki bubar. Yang membubarkan adalah Mustafa Kemal Atatürk. Khalifah terakhir namanya Abdul Majid dibuang ke Jerman, sekeluarga dibuang ke Jerman. Berdirilah negara Turki sekuler, nasionalis, sekuler. Turki modern. Pertama kali dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, membubarkan Kementerian Haji dan Wakaf. Masalah haji negara tidak ikut campur. Karep-karepmu, mau haji karepmu, tidak haji karepmu. Namanya negara sekuler. Melarang orang namanya terlalu Arab, dilarang. Muhammad gak boleh, Mehmet, Ayub gak boleh, Eop, Toyib Rojab gak boleh, Toyib Rojab, Tayyip Recep. Kok presiden Turki sekarang namanya Tayyip Recep namanya. Khadijah gak boleh, Cetice, supaya gak terlalu Arab menurut Mustafa Kemal Atatürk. Pakai kopiah putih, pakai gamis gak boleh di luar masjid. Dalam masjid boleh, tapi setelah sholat ditinggal di situ. Kopiah putihnya atau gamisnya tinggal. Keluar pakai celana, pakai topi atau nggak pakai apa-apa. Itu sekularisasi di negara Turki. Kenapa? Karena tidak berhasil menggabungkan antara iman, agama dengan politik. Hubungan antara agama dan negara dipisahkan, tidak ada hubungan. Beda dengan Mbah Hasyim Asy'ari, agama sangat erat hubungannya dengan negara, negara hubungannya sangat erat dengan agama. Paham boten?
Tahun 24 khilafah bubar, wilayah-wilayah Islam masih di bawah penjajah. Kata Mustafa Kamal Ataturk, ya silahkan berjuang sendiri-sendiri, saya nggak ngurusin kamu. Wahai Mesir, wahai Sudan, wahai Irak, Suriah, silakan kamu berjuang sendiri-sendiri, saya nggak tanggung jawab, nggak ada urusan saya. Maka pertama kali ada partai politik berdiri di Arab, namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Partai apa? Nasionalis, sosialis, sekuler, nggak peduli agama. Yang mendirikan orang beragama Kristen, namanya Michel Aflaq dari Damaskus, menggembleng pemuda-pemuda Arab dengan semangat nasionalis agar melawan penjajah. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafidh Asad, Abdul Halim Khaddam, Muallim As-Sayyid. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Qais Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Dari Mesir, Zakar Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair, bin Bella, Harib Boumediene, Shadri bin Jadid, Abdul Aziz bin Tefliqah. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Dari Sudan, Ja'far Numeri. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Ini adalah yang saya sebut namanya ini pemimpin-pemimpin Arab nasionalis, sosialis, sekuler, bukan pemimpin Islam. Paham betul? Jamal Nasir, Hafidh Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, ini adalah pemimpin-pemimpin nasionalis, sosialis, sekuler, bukan pemimpin Islam, bukan aktivis Islam. Paham? Tahun 38 baru lahir partai Islam, namanya Ikhwanul Muslimun, yang mendirikan namanya Syekh Hasan Banna, orang Maroko tinggal di Mesir, alim, sufi, moderat, ahli sunnah lah kayak NU begini. Dah membentuk cabang-cabang seluruh Arab Ikhwan Muslimun dengan tujuan membangkitkan semangat umat Islam agar rebut itu kekuasaan berpolitik, tapi dengan konstitusi, dengan perjuangan, bukan dengan perang. Tahun 42 ada pemuda aktivis Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya An-Najrasi. Hasan Banna marah sambil nangis, kamu bukan membunuh Najrasi, kamu membunuh saya. Betul, tahun 44, 1,5 tahun kemudian Hasan Banna dibunuh. Penggantinya Hasan Banna, ini penggantinya ini. Pengganti Hasan Banna namanya Sayyid Qutb, bukan ulama, jurnalis dari Cairo University. Beliau memimpin Ikhwan Muslimun dengan menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq. Isinya apa isinya buku itu? Isinya bahwa yang namanya jahiliyah itu bukan primitif, buta huruf, bodoh, miskin, bukan. Jahiliyah adalah an-nizamul hukmi ghair islami, sistem negara politik yang tidak Islam, namanya jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan keadaan masyarakat bodoh, buta huruf, miskin, bukan, tapi sistem politik yang bukan Islam, namanya jahiliyah. Apa-apa isinya? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme jahiliyah. Jadi menurut Ikhwan Muslimun, hubbul watan minal jahiliyah. Menurut Ikhwan Muslimun, Sayyid Qutb, hubbul watan minal jahiliyah, bertolak belakang dengan Bahashim Asy'ari yang mengatakan hubbul watan minal iman. Maka di Timur Tengah, di negara Arab, aktivis Islam tidak nasionalis, aktivis nasionalis tidak aktif dalam Islam. Sampai sekarang konflik di Arab sudah 40 tahun, yang mati sudah 1,5 juta orang mati. Di Irak itu sholat Jumat bersama jam 2 perang. Tadi sholat Jumat bersama jam 2 perang.
bunuh-bunuhan. Itu Irak. Di Suriah, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar, ulama ahli tafsir, lagi ngaji, dibom, yang mati dibom. Di Mesir ada orang sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Arish, dibom, 680 orang mati. Kenapa dibom? Kafir. Kafir lagi sholat dikafirkan oleh teroris dan yang namanya takfiri, Jawa Takfir wal Hijrah. Mau nggak di Lampung seperti itu? Ada orang ngaji dibom mau? Ada orang Jumatan dibom mau? NU yang akan pertahankan kelestarian hubungan antara agama dan negara, antara iman dengan wakonnya. Saudara membunuh sebangsa tanah air, dosa besar, sama dengan kamu membunuh orang Islam. Membunuh orang Islam dosa, membunuh orang Kristen tapi podo-podo sama-sama warga negara Indonesia, dosa besar. Semua penduduk warga bangsa Indonesia saudara kita semua, paham? Bapak dari mana? Dari Batak, Kristen, saudara saya, sebangsa tanah air, ukhuwah watoniyah. Bapak dari mana? Dari Bali, Hindu, saudara saya, ukhuwah watoniyah. Bapak dari mana? Dari Papua, Katolik, saudara saya, ukhuwah watoniyah. Ada Cina, agamanya Konghucu, saudara saya, sebangsa dan setanah air. Maka bagi NU tidak ada musuh kecuali yang melanggar hukum. Itu musuh kita bersama. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ayo bunyi bareng. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Pengedar narkoba, pengedar ekstasi, sabu-sabu, bos judi, bos apalagi bos pijat lah, bos judi, bos pijat, pembunuh, perampok, pembegal, pemerkosa, pejabat yang korupsi, itu adalah musuh kita. Kalau orang itu baik-baik, tidak melanggar hukum, apapun agamanya, saudara kita sebangsa dan setanah air. Ini salah satu implementasi dari hubbul waton minal iman. Kalau saudara membunuh orang Kristen, orang Hindu, paling nggak punya salah apa-apa dibunuh, berarti saudara mengkhianati watoniyah, mengkhianati cinta tanah air, mengkhianati keutuhan bangsa Indonesia. Paham tidak? Alhamdulillah kalau paham. Oleh karena itu Kiai Imam Suhadi kita dukung mengembangkan pesantren di sini. Pertama, santri harus bisa baca Quran dengan benar. Apalagi malam ini ada khatam Quran dengan bil ghaib, ada yang bin nadhar. Jazahullah khair. Mudah-mudahan Kiai Suhadi dibalas oleh Allah telah mendidik anak-anak bisa baca Quran dengan benar. Semua umat Islam yang hadir ini harus bisa baca Quran dengan benar. Kalau belum bisa, sudah tua, belajar sekarang. Sekarang belajar, mumpung masih urip, durung mati. Pengurus NU jangan memalukan. Oh, jangan isin-isinakan. Pengurus NU nggak bisa baca Quran dengan benar. Kafaro, yukaffiru kufron. Pakainya sorban gamis, keluarin bahasa Arab, salah pol, salah banget. Kafiru kufron, pakainya gamis, sekretaris Majelis Ulama Nasional, ngisi-ngisinakan. Awas kalau ada pengurus NU kafiru kufron, tak jewer semuanya. Maka semua pengurus NU harus bisa baca Quran. Yang belum bisa sekarang belajar. Pengurus Fatayat, pengurus Muslimat, Ansor, Pagar Nusa harus bisa baca Quran. Betul nggih? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kanjeng Nabi mendidik para sahabat
menjadi sahabat Islam yang kuat, pertama kali pendidikannya yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Qur'an. Maka pesantren Kiai Imam Suhadi ini saya acungi jempol. Sekarang ada beberapa pesantren yang katanya modern, isinya sekolah, tidak diwajibkan ngaji Quran. Salah, keliru, salah. Pesantren nggak ngaji Quran, salah. Silahkan sekolah, silahkan ada SMP, SMA, SMK, silahkan ada jurusan teknik, jurusan opoe, silahkan. Tetap yang namanya santri harus bisa baca dengan benar. Ya Allah, Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir, masuk kota Mekah, mendengar berita bahwa adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Maka Sayyidina Umar kaget, rumahnya adiknya didatangi, mendatangi adiknya. Sampai di rumah adiknya, Fatimah sedang baca Quran. Fatimah adiknya Umar, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk membuat kamu celaka, tapi satu Quran sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah itu? Ar-Rahman, yang maha kasih sayang, yang menguasai aras dari awal alam sampai ujung alam semesta. Paham ya? Sayyidina Umar mendengar adiknya baca surat Toha, yang tadinya marah, mau membunuh, mau nempelengin adiknya, lemes, ngelumpruk. Apa bahasa Lampungnya apa ngelumpruk ini? Lemes. Malah coba mana tadi yang kamu baca, saya ingin baca. Sayyidina Umar ikut baca sambil gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari, ngetok pintu, Nabi buka pintu, menyatakan masuk karena sebab mendengarkan Al-Qur'an. Sampai dengan Al-Qur'an malah angob. Kalau Sayyidina Umar mendengar Quran, hatinya lemes, malam dapat hidayah. Sampean mendengar Quran malah angob. Masya Allah, kukur-kukur. Ada lagi, ini dongeng ya, dongeng ya. Raja Siliwangi, Raja Pajajaran beragama Buddha, mendengar ini tahun 1410. Tahun berapa? 1410. Kan di Bogor, Pajajaran di Bogor Selatan. Mendengar bahwa di utara, di Kerawang, Rengas Dengklok, ada ulama namanya Syekh Hasanuddin dari Cina. Dari Cina itu mengajarkan Al-Quran, suaranya enak, maka disebut Syekh Kuro, Qori, dipanggilnya Syekh Kuro, mengajarkan Al-Quran. Raja Pajajaran berangkat ke Kerawang, akan saya bunuh itu. Sampai di sana ada muridnya Syekh Kuro lagi baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, perempuan namanya Subang Larang, kutilang, kuning, tinggi, langsing. Saya lihat di Lampung nggak ada yang gini nih. Nek sebaliknya kuning apa? Sebaliknya kuning apa? Sebaliknya tinggi, sebaliknya langsing. Jadi Raja Siliwangi Kuncaningrat melihat perempuan cantik kutilang baca Quran, jangankan marah, jangankan mau membunuh Syekh Kuro, malah kelepek-kelepek. Langsung lamar dengan syarat masuk Islam, langsung masuk Islam. Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, tapi konon Islamnya nggak begitu semangat. Raja Siliwangi ini ya kurang semangat lah, tapi nanti punya anak yang akan mengislamkan seluruh Jawa Barat, namanya Syekh Rahmatullah alias
Prabu Kian Santang yang kuburnya di Gunung Godok, Garut. Dia yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, membubarkan kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agamanya Sunda Wiwitan alias Karuhunan. Gak apa-apa, gak masuk Islam gak apa-apa, yang lainnya masuk Islam semua. Itu anak pertama. Anak kedua namanya Syekh Somadullah, menjadi kuwu, menjadi bupati di Cirebon, disebut Ki Kuwu Sangkan, karena Prabu Siliwangi yang Islam tadi. Yang terakhir perempuan anaknya namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Sayyid Abdullah Ahmad Khan dari India, punya putra Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Paham betul? Dongeng apa tuh? Dongeng si Rono paham nih. Baru kurung dongeng gini, baru dengar ya. Jadi Sunan Gunung Jati itu cucunya Prabu Siliwangi yang masuk Islam karena melihat lali misalnya, yang masuk Islam karena melihat kutilang. Dari Jawa Barat masuk Islam bukan karena takbir, bukan. Jawa Barat masuk Islam bukan karena takbir, bukan. Tapi karena kutilang. Paham betul? Nah, itu Jawa Barat. Kalau Jawa sebelah timur, agamanya Hindu. Orang Hindu itu tidak boleh, atau orang Hindu itu 5 kasta, 5 tingkatan manusia itu: Brahma, Satria, Sudra, Varya, Waisa. Kitab suci hanya boleh dibaca oleh Brahma. Kita ini yang kecil ini gak boleh baca kitab suci, gak boleh. Datang Islam, semua orang Islam harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah minimal. Maka orang Jawa merasa diwongke, merasa dihargai. Kemarin waktu agama Hindu orang kecil gak boleh baca kitabnya Tuhan, kalamnya Tuhan. Sekarang masuk Islam, semua rakyat kecil gak pandang bulu siapapun harus bisa baca Quran minimal Al-Fatihah. Satria, nomor 2 Satria, raja-raja, pejabat. Hanya Satria yang boleh menggunakan kata ingsun, aku ingsun. Kita ini nggak boleh. Kalau kita ini kaulo alit, jongos kecil. Alah, kita ini Sudra, Varia, Wesa ini nggak boleh ngomong ingsun. Ngomong ingsun ditangkap hansip, tangkap polisi nanti. Kiai datang, wali datang, dakwanya begini. Nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo. Itu orang Jawa kaget, baru kali ini boleh ngomong ingsun karena masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari nggak boleh ngomong ingsun, sampai mati nggak boleh ngomong ingsun. Begitu masuk Islam boleh menggunakan kata ingsun. Ini artinya dakwah dengan pendekatan budaya, pendekatan akhlak, pendekatan peradaban. Paham tidak? Tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tapi dengan budaya, tradisi, dan menghargai satu sama lain. Mu'asyarah bil ma'ruf. Contoh lain. Apa? Ada orang sesajen nasi sekepel, kiai lewat tanya, ini apa ini? Sesajen kiai. Untuk apa? Ngusir roh jahat, tuyul, babi ngepet, kuntilanak, gendruwo, banaspati, supaya jangan datang ke rumah saya. Kata kiainya, supaya makhluk jahat larinya jauh, potong kambing 1, masak beras 15 kilo, nurut dia. Jadi 30 piring nasi, 30 piring daging. Kiai sudah siap 30 piring. Ditaruh di pojok mana Kiai? Ditaruh di perempatan mana Kiai? Ditaruh di bawah pohon mana Kiai? Ditaruh di pintu gua mana Kiai? Ditaruh di gunung mana Kiai? Sesajen kan? Kata Kiai, bukan ditaruh di pojok, di perempatan, di bawah pohon, di gua bukan.
dimakan oleh tetangga, teman, fakir, miskin. Tapi sebelum makan, doa dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta kamu selamat, istrimu selamat, anakmu, hartamu, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi pinter, Masya Allah, cerdas. Itu cara kiai dakwah, bukan jumpa sesajen tendang, apa yang musyrik, wah lari gak jadi Islam, gak jadi Islam, orang Islam wis sesajen ditendang, enggak. Para wali enggak begitu, sesajen diganti selamatan, jongos kecil diganti ingsun. Paham tidak? Maka waro'aitan nasa yadkhuluna fi din afwaja, kamu lihat orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Sampai-sampai Raja Brawijaya V, anaknya namanya Jinbun, masuk Islam. Di tangan Sunan Ampel namanya diganti Abdul Fattah, jadi Raja Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Setelah anaknya jadi Raja Islam, bapaknya kaget kebakaran jenggot. Brawijaya V namanya Kertabumi, namanya WA ke anaknya satunya Sriwijaya Aryadillah di Palembang. Nah, si Jinbun jadi Raja Islam, bagaimana kamu? WA-nya dibalas, yang terhormat ayahanda, saya sendiri sudah lama masuk Islam. Nama saya bukan Aryadillah sekarang, tapi nama saya sudah Fatahillah. Bapaknya kaget, Raja Brawijaya V. Rakyat Jawa berbondong-bondong ikut Demak masuk Islam supaya dipanggil santri. Santri itu apa? Santri itu akhlaknya baik, tepat janji, gak pernah bohong, gak pernah nipu. Santri itu ya, akhlaknya mulia, budi pekertinya baik, gak pernah meleset, janjinya tepat, jujur, gak pernah bohong, gak pernah nipu. Santri mbien. Santri kapan? Santri sekarang? Orang Jawa bergabung dengan Demak masuk Islam karena ingin dianggap santri, akhlaknya mulia, bersih. Wow. Kalau nggak masuk Demak, nggak masuk Islam, ikut Demak, kotor, abangan, hitam. Tapi kalau ikut Demak santri, bersih. Memang dicuci mukanya, tangannya, kakinya 5 kali semalam, ya bersih ya. Itu dulu dakwah Islam seperti itu, tidak menggunakan kekerasan. Setelah rakyat Majapahit semuanya masuk Islam, ikut Demak, Raja Brawijaya V masuk dengan masuk Islamnya Raja Brawijaya V, bubarlah Majapahit, selesailah riwayat Empire Majapahit tanpa diperangi, tanpa dibom, tanpa diintimidasi, diteror. Ilang karpe dewe. Orang Jawa mengatakan ilang sirno, ilang kertanen bumi. Kerajaan Majapahit hilang karpe dewe. Ilmunya kemana? Ilmunya orang Majapahit yang sakti, bisa mabur, bisa menghilang. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti. Kehebatan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri biyen, santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Itu sih menyebabkan doanya nggak mustajab. Sering bikin mongko bakale waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, badannya tinggi besar, mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget, nanya pada malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, siapa itu orang tinggi besar gagah mukanya bolong gak ada dagingnya? Kata Jibril, itu umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang kathirus soal, sering jejaluk, sering minta-minta, nanti bangun dari kuburan mukanya bolong. Nah, orang percaya silahkan sampai ngonois. Itu waktu Mi'raj. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, Majapahit hilang tanpa diperangi, tanpa diteror, tanpa dibom,
tapi pendekatan budaya, akhlakul karimah, muasyarah bil ma'ruf, muamalah bil husna. Oleh karena itu, nah ini terakhir nih, terakhir. Kita orang Islam, kita semua ini, kita termasuk saya, manusia lah, mempunyai dua hawa nafsu. Berapa? Satu, ghadabiyah. Saya harus jadi bupati. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Ghadabiyah itu. Saya harus jadi presiden, harus jadi DPR, harus jadi kepala, komandan, pemimpin, ketua. Namanya nafsu. Jawab yang keras, namanya nafsu. Tapi kalau niatnya bagus, caranya baik, tujuannya bagus, pengen jadi bupati, niatnya baik, caranya bener, tujuannya bagus, bukan nafsu ghadabiyah namanya, tapi himmah. Apa? Yang keras apa? Nabi Muhammad himmahnya besar. Saya harus menang menyebarkan agama Islam. Wali Songo himmahnya besar. Saya harus berhasil menyebarkan Islam. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab himmahnya besar. Saya harus sukses menyebarkan NU ini. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad qaimun lillah, yang selalu tegak berdiri atas kebenaran, lillahi ta'ala, dhu himamin, yang mempunyai himmah yang besar. Wah, kalau Nabi Muhammad model sampean 2 hari gak mundur kan? Mundur jadi Nabi gak usah lah, takut, ngeri, diancam, disakiti, disiksa, dah pansinya jadi Nabi gak usah lah, mundur aja. Kalau Nabi Muhammad model sampean, untung bukan sampean Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah mundur. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, saya tidak akan mundur memperjuangkan agama Islam sampai saya menang atau saya mati. NU harus seperti itu, himmah yang besar. Ayo kita bunyi bareng-bareng. NU harus menang. NU harus menang. Kurang keras, kurang keras, kurang keras. NU harus menang. NU harus menang. Apa namanya? Himmah. Apa namanya? Himmah. Niatnya baik, menangnya niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Pasuhadi harus menang. Niatnya baik, cara menangnya baik, tujuannya ibtigha mardhatillah. Namanya apa? Bukan ambisius, bukan hubbul jah, bukan, tapi himmah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, saya harus banyak duitnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, banyak pabriknya, banyak kebunnya, banyak sawahnya, banyak istrinya. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya ingin kaya, tapi dengan niat yang baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubbud dunya, bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu, fatakburu fi ainis sohiri siwaruha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Artinya apa? Kita harus kuat azimahnya, yaitu kita harus kaya. Ayo bunyi bareng. NU harus kaya. NU harus kaya.
niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya azimah. Apa namanya? NU harus menang. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Sarapannya ikan asin ya, ampas kelapa sarapannya ini. Jadi orang NU harus himmahnya besar, azimahnya besar. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, mantunya Nabi Muhammad, mantunya Kanjeng Nabi, pasti masuk surga. Sudah dikasih tahu, Utsman, kamu pasti masuk surga. Orang kaya, pernah dagangannya datang dari Syam, dibawa diangkut oleh 700 onta. Kalau sekarang 700 gerobak lah. Begitu masuk Madinah akan diborong oleh orang Yahudi, dikasih untung 2 kali lipat, enggak. 3 kali lipat, enggak. Berapa maunya Utsman? Tidak akan saya jual, akan saya sedekahkan. Berarti kaya enggak itu? Kaya tidak? Kaya. Sedekahnya 700 onta, sampean sedekahnya pitung cangkir. Jadi Sayyidina Utsman itu sahabat, pasti masuk surga, kaya, dermawan. Sampean bukan sahabat, durung mesti masuk surga. Sampean bukan sahabat, belum mesti masuk surga, melarat, medit. Masya Allah, sempurna banget itu. Sayyidina Utsman, bos, Sayyidina Utsman sahabat, pasti masuk surga, kaya, dermawan. Sampean sahabat bukan? Pasti masuk surga tidak? Belum pasti. Kaya tidak? Dermawan tidak? Masya Allah, kita ini sahabat bukan? Masuk surga belum pasti. Kaya, melarat. Dermawan tidak, malah pelit. Ya Allah, Sayyidina Utsman sahabat, kaya, pasti masuk surga, dermawan. Paham betul? Kiai Hasyim Asy'ari sawah luas, lebar sawahnya berhektar-hektar. Kalau panen untuk makan bersama dengan santri-santri yang tumbuh ireng. Syekh Abil Hasan Asyadzili pengikutnya 600, ditanggung semuanya kehidupannya. Berarti waliullah, kaya, dermawan. Sekali lagi kita harus kaya. Ayo bunyi bareng. Kita harus kaya. Namanya kita harus menang. Apa? Himmah. Namanya himmah. Itu ya. Maka santri-santri Nurul Fikr harus menjadi orang yang himmahnya besar, azimahnya besar, ilmunya manfaat dan pinter. Kalau ada orang tua nih, ada orang tua nasihati sampean, nah, nggak usah pinter-pinter asal manfaat, tidak usah pinter-pinter asal manfaat, salah. Yang benar pinter dan manfaat. Nggak usah kaya-kaya, yang penting berkah, salah. Yang benar kaya dan berkah. Paham betul? Sampean ilmunya manfaat, tapi mboten patek pinter, gak begitu pinter, manfaatnya sa-RT. Tapi Gus Dur pinter, manfaatnya sa-Indonesia. Sampean berkah rezekine, tapi orang patek sugih, sodakonya 1.000. Tapi sampean sugih berkah, sodakonya 1 miliar. Milih mana? 1 miliar. Maka sekali lagi santri harus tanggap dengan tantangan zaman, mempersiapkan diri dengan segala persyaratan, kelengkapan untuk menyiapkan diri menyongsong masa yang akan datang yang lebih menantang lagi, yang lebih berat lagi. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Alfi mabruk alal khatimin. Alfiyah bin Malik wal Quran bin nadra bil ghaib. Barakallahu lakum jami'an, yahfadkum min ahati wal afat wal mihani wal fitan, yakhudh bi aydikum lima fi salah wal khair wal maslahah wal manfaah.
wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.